Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Selamat sore semuanya. 2 menit yang lalu kita sudah melihat satu tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus sidang pembunuhan Joshua yang kali ini terhadap terdakwa Richard Eliezer. Nah, banyak keriuhan yang ada di ruang sidang, banyak ketidakpuasan yang diteriakan oleh pengunjung di sana. Walaupun agak sumir-sumir terdengar apakah mendukung atau tidak mendukung, tapi setidaknya kita mendapat satu gambaran bahwa jaksa dalam hal ini memberikan hukuman yang lebih ringan, tuntutan yang lebih ringan ketimbang daripada Ferdy Sambo. Ini menjadi satu titik terang menurut saya. Di sini justice kolaborator yang dilakukan oleh Richard dalam hal ini dipertimbangkan dan menjadi salah satu yang meringankan. Kemudian ada juga keterbukaan dan beliau juga merasa bersalah dan sebagainya, mengakui kesalahan dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita melihat banyak yang memang perlu kita kritisi daripada persidangan ini. Salah satunya adalah kenapa Ibu PC itu lebih ringan tuntutannya, walaupun sebenarnya dia lebih aktif kalau dalam perencanaan. Dan kemudian kalau dari gambaran yang tersurat daripada tuntutan jaksa, sudah jelas Richard ini adalah tanda kutip orang yang memang serba salah posisinya. Kemudian orang yang memang merasa bingung harus melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah atasan. Nah, ini yang mesti digali nanti oleh tim kuasa hukum, dan saya yakin tim kuasa hukum juga akan memberikan upaya semaksimal mungkin dalam hal pembelaan. Diantaranya adalah meminta bahwa itu merupakan memang benar adanya tindak kejadian itu pembunuhan, tapi meminta bahwasanya itu bukan merupakan tindak pidana. Itu yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum, dan tentunya kita melihat kembali nanti pada akhirnya adalah hakim. Apakah hakim berani memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa atau memikirkan atau memutuskan hal-hal lain di luar yang kita duga. Kembali lagi, hari ini hanya satu saja kita bertumpu, hakim beranikah benar-benar menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tunggu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Putri sudah dituntut oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan tuntutan jaksa dalam hal ini 8 tahun. Dan ini jauh dari ekspektasi masyarakat. Karena masyarakat menginginkan adanya hukuman yang berat terhadap Ibu Putri lantaran selama persidangan banyak drama dan banyak ketidakjujuran yang diungkapkan seorang Ibu Putri. Karena dari rangkaian sidang yang masyarakat dapat lihat dan dapat simpulkan bahwa otak daripada pembunuhan ini salah satunya adalah Ibu Putri, dan kecenderungan berbohong serta merangkai rekayasa cerita bahwasanya dia dilecehkan dan sebagainya, ini sangat mengecewakan masyarakat. Dan tuntutan jaksa 8 tahun ini pun pada akhirnya banyak pengunjung sidang yang mengatakan tuntutan apa ini, kira-kira begitu. Tapi itulah proses hukum yang harus kita jalani, yang harus kita lihat dan harus kita rasakan sebagai masyarakat yang ingin adanya rasa keadilan di Republik ini. Jaksa sudah melakukan penuntutan 8 tahun walaupun masyarakat menilai ini hal yang di luar ekspektasi mereka, akan tetapi semua kembali bermuara kepada hakim yang melakukan putusan nantinya, yang memutuskan apakah tuntutan jaksa itu relevan atau hakim punya pertimbangan lain untuk memberikan tambahan hukuman daripada tuntutan.
Harapan masyarakat tentunya Putri bisa dihukum hukuman yang berat setimpal dengan apa yang sudah diperbuat. Salah satunya adalah menginginkan masyarakat ini samalah antara Sambo dengan Putri, karena dua terdakwa ini menjadi otak daripada pembunuhan. Akan tetapi hukum juga tidak berbicara demikian. Kita kembali melihat apakah hakim mampu menjadi pengadil di Republik ini, apakah kemudian keadilan masih bisa kita rasakan. Kita tunggu saja bagaimana hakim mempertimbangkan atas tuntutan itu, apakah akan mengikuti tuntutan jaksa atau mengambil kesimpulan lain. Oleh karena itu, sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas satu tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang Sambo. Jaksa sudah menuntut Sambo dalam kasus pembunuhan Joshua, yakni tuntutan penjara seumur hidup. Apa itu arti penjara seumur hidup? Ada beberapa tafsir yang bilang, satu, bahwa seumur hidup adalah umur di mana terdakwa ditetapkan dan dituntut, misalkan 50 tahun umurnya jadi 50 tahun. Ada tafsir yang kedua, yang ini yang lazim dipakai dan sesungguhnya ini yang benar, bahwa terpidana atau orang yang sudah dihukum nantinya diputuskan seumur hidup itu menjalani hukumannya itu sampai kematian menjemput di dalam penjara. Kira-kira demikian. Itu yang sebenarnya. Jadi Sambo dalam hal ini seumur hiduplah berada di dalam penjara jika hakim memutuskan sama dengan tuntutan jaksa. Akan tetapi jangan salah, hakim bisa saja mengeluarkan ultra petita. Apa itu? Hakim memutuskan lebih daripada tuntutan jaksa. Nah, jaksa sudah meminta hakim dalam tuntutannya kepada hakim untuk seumur hidup. Tapi jika hakim berpikir ternyata tuntutan jaksa itu tidak relevan atau untuk rasa keadilan bagi semua, kemudian hakim bisa saja memutuskan dari seumur hidup itu menjadi hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Nah, kita melihat nanti setelah adanya pembelaan daripada kuasa hukum terhadap tuntutan jaksa, dan yang pada akhirnya akan bermuara kepada hakim akan memutuskan apakah Sambo dihukum sesuai dengan tuntutan jaksa, atau majelis hakim dalam rapat majelis hakimnya berpikir bahwasanya tuntutan ini terlalu rendah dan memutuskan dari seumur hidup menjadi hukuman mati, atau bisa juga dari seumur hidup menjadi 20 tahun. Jadi hari ini kita bisa melihat babak selanjutnya adalah beranikah hakim memutuskan hukuman mati walaupun sudah ada tuntutan daripada jaksa seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Kita lihat akhir daripada persidangan ini dan kita tetap belajar percaya kepada hakim dan kepada jaksa yang melakukan proses ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.